Halo orang-orang lemah yang kalau bangun pagi langsung buka HP, kembali lagi bersama saya Madman, Ahmad Ironman, di ruang sempit yang terasa luas ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2022 berjudul, The Teen Woman. Film yang diangkat dari kisah nyata tahun 1800 di Afrika Barat. Film ini menceritakan tentang perempuan kuat dan tangguh asal Afrika Barat yang berhasil mengembalikan hak asasi seorang perempuan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Berlatar di Afrika Barat tahun 1800, saat kerajaan Dahomey dan Kekaisaran Oyo sedang memanas. Kisah diawali dengan penduduk desa Mahi, sekutu Kekaisaran Oyo, yang sedang bersantai ria setelah menangkap dan menyekap penduduk kerajaan Dahomey. Salah satu pria di sana kemudian mendengar suara dari semak-semak, yang ternyata adalah pasukan dari kerajaan Dahomey yang semuanya adalah perempuan kuat, tangguh, dan terlatih. Pasukan perempuan itu disebut sebagai Agoji, yang dipimpin oleh seorang jenderal yang disebut Miganon. Jenderal atau Miganon itu bernama Naniska. Mereka datang untuk menyelamatkan penduduk kerajaan Dahomey yang ditangkap oleh penduduk desa Mahi, hingga aksi pertarungan epik pun terjadi. Pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh pasukan Agoji. Setelah menyelamatkan para penduduk Dahomey, Agoji kemudian menahan semua penduduk desa Mahi, baik laki-laki maupun perempuan. Naniska yang merasa pasukan Agoji masih kurang dalam jumlah, berniat menjadikan para tahanan itu sebagai pasukan barunya. Kemudian kita akan diperkenalkan pada salah satu warga kerajaan Dahomey, seorang gadis bernama Nawi. Kala itu Nawi bersama penduduk yang lain sedang menyambut hangat kedatangan pasukan Agoji yang berhasil menyelesaikan misinya. Para warga Dahomey pun senang akhirnya mereka bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Namun dari peristiwa itu ada sesuatu yang sakral, di mana ketika para pasukan Agoji berjalan di hadapan para warga akan menundukkan pandangannya, yang berarti suatu penghormatan. Ini membuktikan kalau pasukan Agoji yang terdiri dari perempuan di masa itu sangat ditakuti. Di rumahnya, Nawi didatangi pria tua kaya raya yang ingin menikahinya. Derajat kasta si kaya yang memperlakukan si miskin seenaknya di masa itu sangat terlihat. Ayah dan ibu Nawi hanya bisa diam ketika Nawi anaknya ditampar oleh pria kaya raya itu. Nawi yang tidak terima, kemudian mendorong pria arogan itu hingga tersungkur. Ayahnya yang kesal kemudian membawa Nawi ke istana, dan memasrahkannya pada orang-orang istana. Mereka kemudian dihampiri oleh seorang Agoji, bernama Izogi. Izogi kemudian membawa Nawi ke dalam istana untuk ikut dalam seleksi perekrutan pasukan Agoji. Nawi kemudian dibawa ke sebuah tempat di balik dinding, di mana tempat itu menjadi tempat pasukan Agoji tinggal. Selain pasukan Agoji, mereka dilarang masuk ke tempat itu. Nawi kemudian digabungkan bersama peserta rekrutan yang lain. Scene beralih pada pasukan Kekaisaran Oyo, musuh bebuyutan kerajaan Dahomey, yang sedang melakukan perjalanan ke desa Mahi. Berbeda dengan pasukan Dahomey yang hanya bersenjatakan parang dan tombak, pasukan Kekaisaran Oyo memiliki kuda dan persenjataan modern lengkap, yang mereka dapatkan dari kesepakatan aliansi dengan bangsa Eropa. Pasukan Kekaisaran Oyo itu dipimpin oleh seorang pria bernama Raja Oba. Setibanya di sana, mereka melihat beberapa mayat warga desa Mahi, dan mengetahui kalau itu adalah perbuatan pasukan Agoji kerajaan Dahomey. Kemudian kita akan diperkenalkan pada Raja baru Dahomey, yang bernama Gezo. Raja Gezo adalah Raja ke-9 di kerajaan Dahomey. Sama seperti raja-raja yang lain, Raja Gezo memiliki banyak selir yang selalu mendampinginya. Raja Gezo kemudian mengumpulkan para jenderalnya termasuk Naniska,
pemimpin pasukan perempuan, dan juga jenderal pria, yang sebut saja Samsudin, pemimpin pasukan pria. Kala itu, kerajaan Dahomey bisa bertahan hidup karena mereka menjual tawanan yang mereka tangkap dari perang. Mereka menjualnya pada orang-orang Eropa. Namun pada saat itu Naniska yang berpikiran maju ingin mengubah lingkaran itu. Ia menganggap bahwa perdagangan tawanan hanya akan membuat kerajaan runtuh, apalagi saat ini mereka kekurangan pasukan untuk melawan pasukan Kekaisaran Oyo yang dilengkapi persenjataan modern itu. Naniska mengusulkan kepada rajanya agar para tawanan dijadikan pasukan Dohami. Sedangkan untuk bertahan hidup, kerajaan Dohami bisa melipat gandakan hasil bumi seperti emas dan minyak kelapa sawit. Namun usulan Naniska itu akan dipikirkan lagi oleh Raja Gezo. Para tawanan yang akan dijadikan pasukan itu kemudian dikumpulkan termasuk Nawi yang juga ada di sana. Naniska memberikan pilihan kepada para tawanan. Pilihannya adalah mereka bisa pergi, jika tidak ingin menjadi pasukan Agoji, dan jika mereka ingin menjadi pasukan Agoji, ada syarat yang mereka tidak boleh langgar, yaitu tidak boleh bersuami atau memiliki anak. Hidup seorang Agoji hanya untuk melayani kerajaan. Mendengar itu, ada beberapa di antara tawanan memilih pergi, dan banyak juga dari mereka bertekad menjadi seorang Agoji, termasuk Nawi. Kemudian Agoji veteran bernama Izogi akan mendidik pasukan baru itu. Izogi kemudian menyuruh Nawi segera mandi. Rule of training. Always obey Izogi. I am Izogi. Di tempat pemandian itu, Nawi mengobrol empat mata dengan Naniska yang juga ada di sana. Singkat cerita, hari pertama latihan pun dimulai. Nawi bersama pasukan yang lain diberikan latihan untuk cara tali menali yang benar. Naniska kemudian menyuruh Nawi untuk menebas kepala patung berbentuk orang-orangan sawah itu. Namun Nawi tidak cukup kuat, hingga ia ditertawakan yang lain. Malamnya Nawi dihampiri oleh Izogi yang menceramahinya karena Nawi adalah pasukan terlemah di antara yang lain. Keesokan harinya latihan kedua pun dimulai, di mana lagi-lagi Nawi menjadi yang terlemah. Get up. Are we trying to cook? You are cutting a body. Get slow. Pada saat Agoji veteran memberikan tutorial cara menebas musuh, patung itu kemudian mengeluarkan percikan yang ternyata itu adalah ulah Nawi bersama teman-temannya. Karena itu mereka mendapatkan hukuman. Namun Nawi mengatakan untuk menghukumnya dirinya saja karena itu adalah idenya. Naniska juga menghukum Nawi karena telah menggoda pria saat berlatih bersama, di mana hal itu melanggar aturan. Namun Nawi mengatakan apa salahnya seorang Agoji memiliki keluarga, yang membuat Naniska naik pitam. Naniska memarahi Nawi, dan sempat ingin mengeluarkan Nawi dari pasukan. Namun Nawi memohon agar dirinya tidak dikeluarkan. Ia sangat ingin menjadi seorang Agoji karena kehidupannya bersama orang tuanya sangat ia benci. Naniska pun kemudian mengambil parang milik Nawi itu. Singkat cerita saat Naniska akan pergi di malam hari, ia mendengar sesuatu, hingga ia melihat Nawi berlatih keras saat yang lain tidur. Keesokan harinya, Raja bersama pasukannya berkumpul di luar merayakan upacara peringatan. Di tengah-tengah perayaan itu, tiba-tiba mereka didatangi jenderal dari Kekaisaran Oyo, yang meminta upeti berupa 40 orang Agoji untuk dijadikan tawanan mereka. Jika Raja Gezo menolak, maka kerajaan Dahomey dilarang melakukan perdagangan di Pelabuhan Ouidah, pelabuhan yang menjadi tempat pusat perdagangan, yang kini telah diambil alih Kekaisaran Oyo. Mendengar itu, Raja Gezo kemudian akan membawakan 20 Agoji ke Pelabuhan Ouidah, dan menyerahkannya pada Kekaisaran Oyo.
Dan kedua jenderal itu pun pergi. Naniska kemudian terpaksa membawa 20 agoji termasuk Nawi yang akan ia serahkan pada Kekaisaran Oyo. Di pelabuhan kita akan diperlihatkan pada orang Eropa yang beraliansi dengan Kekaisaran Oyo. Mereka bernama Santo, dan juga Malik. Kemudian pelabuhan itu kedatangan Naniska bersama 20 agoji yang akan diserahkan ke Kekaisaran Oyo. Pada saat itu, Oba, Raja Kekaisaran Oyo dihampiri oleh Naniska, di mana ternyata Naniska telah menebas kepala 2 jenderal yang datang ke istananya. Itu berarti kerajaan Dahomey tidak akan menyerahkan agoji mereka, dan menyatakan kalau perang telah dimulai. Naniska menyuruh para agoji segera pergi, sedangkan Naniska akan menghadapi Oba bersama pasukannya dari gerbang. Nawi yang melihat Naniska tersudut pun berinisiatif membantunya dengan menutup pintu gerbang itu, sehingga pasukan Oyo tidak bisa keluar. Melihat pasukan Oyo mengangkat pintunya, Nawi dan Naniska berlari dan melompat menuju sungai. Beruntung di sana ada agoji lain yang sudah menunggu mereka. Setelah sampai di tepi sungai, Naniska memarahi Nawi karena bertindak tanpa perintah. Ya, walaupun Nawi berusaha menolong Naniska, tapi tetap saja Naniska menilai aturan tetaplah aturan. It is better to die. Cut your own throat. Niska, I never saw a path before, Naniska. Keesokannya, Naniska menunjukkan kebun kelapa sawit kepada Raja Gezo. Setelah melihat kebun sawit yang luas dan subur itu, Raja Gezo sadar kalau usulan Naniska untuk menjual hasil kebun sangat tepat, daripada harus menjual para tawanan. Raja Gezo menyanjung Naniska yang bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Di pelabuhan, setelah melakukan kesepakatan, Santo dan Malik kemudian pergi menuju kerajaan Dahomey. Sampai di suatu momen, Malik yang sedang mandi di air terjun bertemu dengan Malik. Di sana Nawi emosi melihat Malik karena bagaimanapun juga Malik adalah salah satu orang Eropa yang beraliansi dengan Kekaisaran Oyo untuk menjual para budak. Malik kemudian menjelaskan kalau dirinya tidak seperti yang lain, karena dirinya adalah keturunan Dahomey. Ibunya yang sudah meninggal berasal dari Dahomey dan ayahnya dari bangsa Eropa. Tujuan Malik sebenarnya adalah hanya untuk mengetahui tempat ibunya tinggal. Tak lama setelah itu muncul Santo, yang membuat Nawi segera pergi. Setibanya di sana, Santo dan Malik langsung menemui Raja Gezo. Raja Gezo kemudian mempersilahkan mereka duduk karena kebetulan istana sedang mengadakan lomba untuk para agoji. Para agoji diharuskan berlari di arena yang penuh dengan rintangan. Bagi yang sampai di garis finish duluan, dialah yang menang. Lomba itu berhasil dimenangkan Nawi, di mana ia mendapat hadiah persembahan berupa parang dari sang raja. Di tempat peristirahatan itu, Naniska bersama agoji veteran yang lain memuji aksi Nawi yang cukup hebat saat di perlombaan tadi. Saat melihat luka di tubuh Nawi, Naniska kemudian bertanya tentang benjolan yang berada di bahu kirinya. Nawi menjelaskan kalau itu sudah ada sejak ayahnya mengambil Nawi di panti asuhan, yang berarti sebenarnya Nawi adalah anak yatim piatu, yang tak tahu anak siapa. Mendengar itu, Naniska kemudian tercengang, menatap lembut pada Nawi, dan pergi dari sana. Di ruangan itu, Naniska dengan terengah-engah bercerita pada temannya yang bernama Amenza, tentang Nawi yang mengingatkan dirinya pada masa lalunya.
Di pertemuan itu, Santo berusaha menghasut Raja Gezo untuk menjual para tawanan untuk dijadikan budak. Namun beruntung, setelah usulan Naniska, Raja Gezo tidak akan melakukan perdagangan budak lagi, yang membuat Santo mati kutu. Malik kemudian menemui Nawi, dan mengobrol di antara dinding penghalang itu. Malik kemudian mengajak Nawi untuk menemuinya nanti malam. Malam harinya para Agoji melakukan upacara sumpah darah sebagai bentuk solidaritas pasukan Agoji. Setelah upacara itu, Nawi diam-diam menemui Malik, dan mengobrol berduaan di sana. Tampak di antara mereka berdua timbul api asmara. Malik kemudian membocorkan rahasia kalau Kekaisaran Oyo telah memperkuat pasukan mereka dengan bekerja sama dengan suku-suku lain. Setelah mendapat ciuman perpisahan, Malik memberikan hadiah berupa pisaunya kepada Nawi. Setelah mendapatkan informasi berharga itu, Nawi segera menemui Naniska di pemandian itu. Namun Naniska memarahi Nawi karena ia telah diam-diam menemui seorang pria yang mana itu melanggar aturan Agoji. Mendengar itu Nawi menjadi kesal yang membuat Naniska menjadi naik pitam. Naniska kemudian bercerita tentang masa lalunya A yang merupakan seorang budak yang dijadikan boneka oleh orang-orang Kekaisaran Oyo. Akibat hal itu membuat Naniska hamil, dan melahirkan seorang anak perempuan. Karena kondisi waktu itu yang tidak memungkinkan untuk merawat seorang anak, Naniska hanya bisa menandai anaknya dengan melukai bahu kirinya, dan menanamkan gigi hiu pada lukanya itu. Naniska kemudian memegang luka pada bahu kiri Nawi dan melukainya. Betapa terkejutnya Nawi kalau di dalam benjolannya selama ini adalah gigi hiu, yang berarti Nawi adalah anak dari Naniska. Menghadapi kenyataan itu, Nawi terengah-engah pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Naniska didampingin Izogi, dan dua jenderal pria memantau pergerakan Kekaisaran Oyo yang telah menambah pasukan dengan bekerja sama dengan suku-suku yang lain. Naniska sadar kalau hal itu membuat pasukannya kalah jumlah. Ia pun berencana menyerang secara diam-diam dan memasang beberapa peledak di tempat yang menjadi pasukan Oyo tinggal. We are the spear of victory! Benar saja, serangan itu membuat pasukan Oyo ketar-ketir dan aksi pertarungan epik pun tak terelakkan. Peperangan itu berhasil memukul mundur pasukan Oyo, walaupun pasukan Oyo berhasil membawa beberapa Agoji, termasuk Nawi. Nawi yang menyadari dirinya di tangan pasukan Oyo, menyuruh temannya untuk segera lari dan mengabari yang lain. Para Agoji yang ditangkap itu kemudian dikurung di pelabuhan Ouidah untuk diperdagangkan ke bangsa Eropa. Di sana Nawi sadar kalau Izogi juga ada di sana. Izogi nampak lemah karena lengannya yang patah. Ia menyuruh Nawi menekan lengannya itu agar lurus kembali. Teman Nawi yang berhasil kabur itu kemudian mengabari Naniska dan yang lain kalau Nawi dan Izogi disekap di pelabuhan Ouidah. Naniska kemudian dipanggil Raja Gezo, di mana para selir juga berkumpul. Raja Gezo kemudian melantik Naniska untuk menjadi seorang ratu yang disebut Pojito. Pemilihan itu membuat salah satu selir tidak terima karena menganggap Nansiska adalah prajurit rendahan. Namun tetap saja Nansiska dipilih sebagai ratu karena keberanian dan ketangguhannya yang mengubah hati orang-orang di sekelilingnya. Mendapat kehormatan dari sang raja tak membuat Nansiska besar kepala. Ia menganggap bahwa gelar itu tak pantas diterimanya setelah mendapati beberapa Agoji masih ditahan. Nansiska berencana menyelamatkan para tawanan Agoji itu apalagi mengetahui Nawi, anaknya juga ditahan. Namun Raja menolak dan tidak memperbolehkan Nansiska bertindak semaunya. Raja Gezo menganggap pengorbanan tawanan Agoji memang diperlukan untuk menaklukkan Kekaisaran Oyo.
Mendengar itu, Nansiska diam dan kemudian pergi. Di pelabuhan, Izogi, Nawi bersama tawanan yang lain kemudian dipajang untuk diperdagangkan. Saat itu, Santo melihat Izogi dan kemudian membelinya dari Oba, hingga Malik datang dan marah-marah karena Nawi juga diperdagangkan. Malik berusaha menyelamatkan Nawi namun itu dihentikan oleh orang-orang Eropa di sana. Kesempatan itu digunakan Nawi dan Izogi untuk segera kabur. Namun ketika Izogi berusaha menolong Nawi yang ditangkap, Izogi justru tertembak yang membuatnya tewas saat itu juga. Kepergian Izogi itu membuat Nawi sangat sedih. Dan setelah itu Malik membeli Nawi dari Oba, yang tak lain untuk menyelamatkan Nawi. If you want this one, 100 reals. Di istana, Nansiska yang terus kepikiran dengan nasib Nawi dan tawanan yang lain, akhirnya pergi seorang diri tanpa sepengetahuan raja. Hal itu juga rupanya diketahui oleh pasukan Agoji di mana pasukan Agoji yang setia sampai mati itu juga turun tangan membantu Naniska. Malik kemudian membawa Nawi ke kamarnya untuk memisahkan Nawi dari orang-orang Eropa. Dan setelah mengobrol, mereka berdua pun bercocok tanam. Di malam harinya, orang-orang Eropa yang sedang mabuk-mabukan, tidak menyadari kalau pasukan Agoji telah berada di sana untuk menyelamatkan para tawanan. Namun aksi mereka diketahui yang membuat terjadi peperangan kembali. Nawi yang mendengar keributan itu segera turun untuk juga menghadapi orang-orang itu. Ketika Santo akan pergi dengan membawa para budak, Malik yang mempunyai hati nurani itu kemudian melepaskan ikatan para tawanan itu yang membuat emosi yang selama ini dipendam tawanan itu akhirnya dilampiaskan kepada Santo. Pertarungannya dengan Oba, Naniska teringat pada Oba yang telah menghamilinya dulu, hingga amarah itu membuat Naniska berhasil membunuh Oba. Dan akhirnya Kekaisaran Oyo benar-benar dikalahkan, dan orang-orang Eropa pun pergi dari Afrika termasuk Malik yang berpisah dengan Nawi. Istana yang kala itu sedang mengadakan perayaan, kemudian menyambut pasukan Agoji yang berhasil mengalahkan Kekaisaran Oyo. Naniska berniat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ratu karena telah pergi tanpa izin dari Raja Gezo. Namun pengaruh besar dari tindakan Naniska itu membuat Raja Gezo tidak mempermasalahkan itu. Ia tetap menjadikan Naniska sebagai ratu yang membuat semua orang bergembira. Film ditutup dengan Nawi yang memanggil Naniska dengan sebutan ibu. Dan film pun berakhir. Mother, will you dance? Film yang tidak sekedar menampilkan bagaimana tangguhnya Agoji melawan Oyo, The Women King juga menampilkan konflik lain yang cukup kompleks. Mulai dari usaha menghentikan penjualan orang antar suku untuk dijadikan budak kepada orang Eropa, munculnya konflik lama orang tua dan anak, hingga kelamnya masa lalu para prajurit Agoji sebagai perempuan. Mungkin itu aja review dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima gaji. Saya Madman, kutu mabuk di selangkangan.